Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di presentasi kali ini saya akan membahas mengenai analisis implementasi transformasi digital dalam perusahaan, studi kasus aplikasi Peduli Lindungi. Susunan pembahasan pada materi hari ini adalah yang pertama, bagaimana aplikasi Peduli Lindungi dapat mendukung transformasi digital di sektor publik. Yang kedua, apa teknologi dan fitur yang digunakan dalam aplikasi Peduli Lindungi. Yang ketiga, apa kelebihan dan kekurangan aplikasi Peduli Lindungi dari perspektif pengguna. Yang keempat, apa manfaat aplikasi Peduli Lindungi bagi masyarakat atau pemerintah. Yang kelima, bagaimana inovasi atau fitur baru dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas. Pada latar belakang, aplikasi Peduli Lindungi yang kini dikenal sebagai Satu Sehat merupakan langkah transformasi digital di sektor kesehatan. Aplikasi ini bertujuan untuk menciptakan sistem pelayanan kesehatan yang efisien, transparan, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat dengan mengintegrasikan data medis secara digital. Selain mempermudah pengolahan data dan pengawasan penyebaran penyakit, terutama dalam situasi darurat kesehatan. Satu Sehat juga memberikan akses cepat ke informasi kesehatan yang akurat dan mendorong layanan kesehatan online sehingga membawa manfaat jangka panjang bagi sektor kesehatan Indonesia. Metode analisa yang digunakan dalam analisa aplikasi ini adalah metode analisa pengalaman pengguna atau User Experience Analysis. Dalam metode ini, fokus utamanya adalah pada pengalaman pengguna saat berinteraksi dengan aplikasi, baik dari segi kemudahan penggunaan atau fungsional, serta desain antarmuka dan kinerja aplikasi secara keseluruhan. Selanjutnya ada analisis teknologi. Yang pertama ada geolocation, yaitu menggunakan teknologi geolokasi untuk membantu pengguna menemukan pusat pelayanan kesehatan terdekat. Yang kedua ada QR code, yaitu dalam aplikasi Satu Sehat ini digunakan untuk mempermudah proses check-in dan check-out di fasilitas kesehatan maupun tempat umum. Ketiga ada integrasi data kesehatan, yaitu mengintegrasi berbagai data kesehatan seperti rekaman medis pasien, catatan imunisasi, dan lain-lain. Yang terakhir ada notifikasi push, yaitu fitur notifikasi push yang digunakan untuk mengirim informasi penting kepada pengguna seperti pengingat vaksin, hasil tes kesehatan, serta lain-lain. Selanjutnya ada fitur APK. Yang pertama yaitu tes medis, digabungkan fitur pemantauan kesehatan termasuk 1 DNA, Health Pass, rawat jalan, serta akses tes lab dan radiologi. Yang kedua ada catatan kesehatan, mencatat dan melacak kadar kolesterol, gula darah, tekanan darah, asam urat, dan IMT. Yang ketiga ada deteksi risiko penyakit, yaitu screening kesehatan untuk risiko penyakit seperti kesehatan mental dan kanker paru. Yang keempat ada vaksinasi dan imunisasi, mencatat status vaksinasi dan sertifikasi vaksin. Selanjutnya ada kesehatan anak, kesehatan kehamilan COVID-19, info sertifikat vaksin, hasil tes vaksin Indonesia maupun lab antigen, dan cari layanan kesehatan, pencarian nakes, obat rawat inap, dan lain-lain, serta ada obat vitamin dan buletin, yaitu informasi kesehatan terbaru, aktif, dan berita pandemi. Hasil dan analisis. Kelebihan dari analisis kali ini yaitu yang pertama memudahkan akses dan terintegrasi ke riwayat kesehatan, tes lab, vaksin, dan data medis, serta terhubung dengan layanan kesehatan, pencarian fasilitas obat dan peningkatan obat, serta ada fitur 1 DNA mendukung pengumpatan personal dan program genomik nasional, serta kekurangannya yaitu membutuhkan koneksi internet stabil, menyulitkan pengguna dari daerah yang susah sinyal atau bersinyal buruk, serta tidak semua fasilitas kesehatan terhubung sehingga data bisa tidak lengkap atau tidak real time. Dampak sasaran dan inovasi bagi masyarakat dapat dengan mudah mengakses layanan medis, memantau kesehatan pribadi, dan mendapatkan informasi medis penting di ujung jari mereka. Bagi pemerintah, aplikasi ini mempercepat respon pemerintah terhadap masalah kesehatan masyarakat dengan fitur deteksi risiko penyakit dan notifikasi vaksinasi sehingga dapat segera merespon potensi ancaman kesehatan. Adapun saran dan inovasinya, yang pertama fitur konsultasi kesehatan online, menambahkan fitur konsultasi langsung dengan dokter atau tenaga medis lainnya melalui video call atau chat agar masyarakat mendapatkan saran medis tanpa harus datang ke fasilitas kesehatan. Yang kedua ada integrasi dengan wearable device, menyediakan integrasi dengan perangkat wearable seperti smartwatch untuk memantau aktivitas fisik, detak jantung, dan kadar oksigen.
Kesimpulan dari pembahasan kali ini adalah aplikasi Satu Sehat mempermudah akses layanan kesehatan dengan fitur terintegrasi seperti laporan kesehatan, vaksinasi, check-in kode QR, dan pemantauan medis. Aplikasi ini mendukung pengendalian penyakit dan layanan kesehatan khusus meski masih terkendala integrasi akses dan koneksi internet. Bagi masyarakat, aplikasi ini meningkatkan akses medis, sementara bagi pemerintah membantu pengolahan data dan percepatan vaksinasi. Pengembangan ke depan mencakup ke konsultasi online dan integritas perangkat wearable.